Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat Karnus semuanya. Selamat datang dalam acara Health Talk Konsep Karnus, yang pada kali ini kita akan membahas tentang gangguan lambung dan korelasinya tentang sistem imunitas dalam tubuh. Nah, secara ini kita sudah mendapatkan kabar baik bahwa di beberapa daerah, khususnya di Jawa Timur, sudah pada level PPKM level 2 atau dalam zona kuning. Ini artinya menandakan bahwa menurunnya tingkat dari masyarakat yang mengalami positif COVID-19. Dan ini merupakan kabar baik juga bagi kita untuk makin sehat, berarti artinya itu imunitas ataupun juga kondisi kesehatan bagi masyarakat Indonesia lebih baik, khususnya dalam kasus COVID-19 ini. Namun, ada kabar juga nih Bapak Ibu bahwa mutasi COVID-19 ditemukan varian baru yang sebelumnya ada varian Delta dan sekarang ini ada varian MU atau biasa disebut dengan B1621. Nah, ini kabarnya juga varian yang cukup harus kita waspadai, dan karena itu ini saatnya untuk kita untuk lebih aware atau lebih perhatian lagi untuk menjaga jangan sampai lengah, walaupun kasus mutasi atau kasus positif COVID-19 ini sudah turun. Nah, kita jangan sampai lengah untuk tetap menjaga imunitas tubuh. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, pada hari ini kita Health Talk ini dengan tujuan untuk dapat mengedukasi atau mengajak masyarakat untuk lebih menjaga kondisi tubuh dan juga untuk lebih menjaga imunitas tubuh agar kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Baik Bapak Ibu, dalam acara ini kita akan membagi acara ini dengan dua sesi, yaitu untuk sesi pertama ada sesi materi yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Wahid, dan untuk sesi kedua akan ada sesi tanya jawab. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan pertanyaan dapat langsung disampaikan pada kolom chat ataupun nanti dapat mengaktifkan fitur raise hand untuk kami bantu mengaktifkan mikrofonnya sehingga Bapak Ibu dapat bertanya langsung kepada Dr. Wahid secara langsung. Baik Bapak Ibu, untuk itu tidak saya perpanjang lagi, kepada Dr. Wahid saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa melanjutkan acara Health Talk yang sudah kita laksanakan secara rutin beberapa waktu yang lalu. Semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tema kita kali ini adalah gangguan lambung yang parah memicu sistem imun jadi sangat lemah. Bapak Ibu, terkait dengan pembicaraan sistem imun ini, data-data yang kita ajukan, yang kita tampilkan pada Bapak Ibu adalah data tentang penyakit COVID ya. Dapat kita melihat begitu banyak orang-orang yang menderita penyakit COVID-19 ini. Kalau kita lihat sebarannya seperti itu, dan nampak yang paling kiri atas ya, USA ini sudah terbanyak, merah semuanya, dan nampaknya juga tidak terlihat adanya satu negara yang kosong dari kasus. Nah, kita lihat perkembangan di negara-negara. Nampak yang paling tinggi kita tahu di sini adalah USA, dan negara kita Indonesia menduduki peringkat yang ke-13. Luar biasa untuk sebuah prestasi prestasi pengidap ya penyakit. Nah, kalau kita lihat data sejak 2020 dimulai dengan Maret ya, sudah berjalan 1,5 tahun yang lalu, kita mendapatkan kenaikan dari bulan ke bulan ya. Pada 1 tahun pertama itu
meningkat pada ke bulan ke-12, ada puncak gitu ya. Nah, kemudian turun dan kemudian naik ya, melejit sampai Agustus ya, Juli Agustus yang kita berada di posisi PPKM yang lalu. Ya, PPKM yang ketat hingga pada bulan Agustus sudah mulai menurun dan sekarang juga sudah berasa penurunan. Tapi karena tadi sudah disebutkan ancaman perkembangan berikutnya dengan varian yang baru, varian new, itu maka kita tidak boleh lengah karena semua antibodi yang sudah terbentuk karena serangan yang sudah lewat dengan varian yang awal, varian Delta, nah, kemudian dengan varian yang baru ini mungkin tubuh kita juga sudah harus memulai diri untuk menghadapinya. Demikian juga penduduk negeri kita yang sudah dilakukan imunisasi ya, vaksinasi dengan model apapun masih tetap juga harus mewaspadai yang baru. Nah, Bapak Ibu, ternyata gitu ya, yang sering kita dengar adalah kata komorbid. Ya. Komorbid itu sesuatu yang mendahului sebelum adanya kesakitan yang kita maksudkan. Nah, komorbid yang menyebabkan tingkat keparahan ya, yang fatal itu kita lihat di sini adalah ada 3 macam yang disebutkan di sini. Hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, kita nanti akan bahas kenapa kira-kira komorbid yang 3 ini bisa menjadi sesuatu komorbid yang menyebabkan tingkat parah sampai fatal kematian. Nah, Bapak Ibu, komorbid adalah penyakit penyerta selain penyakit utama yang sedang diderita. Jadi komorbid bisa berupa komorbid tunggal atau multi. Tadi sudah disebutkan, jadi umumnya komorbid yang menyebabkan serangan itu menjadi fatal adalah hipertensi, gangguan jantung, dan diabetes. Nah, kira-kira begini Bapak Ibu. Pada konsep Karnus yang kita sorot adalah soal lambung ya. Orang-orang yang menderita penyakit lambung ya, berupa dispepsia, gastritis, terutama gastritis kronis, ulkus duodenum, itu ulkus luka di usus 12 jari, dan di gaster sendiri ataupun penyakit GERD, ya. Maka dari posisi lambung yang menghadapi persoalan itu, maka tubuh secara keseluruhan itu banyak mengalami kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit ya. Penyakit itu bisa dalam bentuk kondisi hiperkolesterol, hipertensi, diabetes ya. Demikian juga asam urat serta rentan infeksi, baik itu infeksi tipes, usus buntu ya, atau juga kanker usus ya, dan termasuk sel abnormal yang lain ya. Itu hipotesa kita ya. Nah, kalau kita melihat data yang kita dapatkan tahun 2018 ya, tentang 10 penyakit terbanyak selain COVID ya, yang sudah biasa kan kalau di puskesmas
atau di klinik kita diminta untuk mendata, membuat satu tabel diagram penyakit 10 penyakit terbanyak. Nah, kita itu sangat mensinyalir atau ada kesan begitu ya yang kita dapatkan bahwa 10 penyakit ini berhubungan dengan gangguan lambung. Benarkah semua komorbid itu berkenaan dengan gangguan pencernaan makanan? Maka sesungguhnya sumber dari berbagai penyakit adalah karena lambung atau pencernaan yang buruk. Aslu kuladain al-bardah. Sumber dari semua penyakit itu adalah buruknya sistem pencernaan makanan. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan pandangan kita, ya, konsep Karnus, yang namanya ibu dari semua penyakit itu adalah gangguan lambung, bukan diabetes, ya, bukan penyakit degeneratif. Dari gangguan lambung itulah penyakit degeneratif bisa muncul, penyakit-penyakit seperti penuaan dini, gangguan stroke, ya, gangguan jantung, penyakit jantung koroner, hiperkolesterol, osteoporosis, impotensi, gangguan hormonal, ya, osteoartritis yang sangat ditakutkan, ya, orang nggak bisa bergerak. Sebagaimana osteoporosis juga ditakutkan, orang tahu-tahu berdiri terus kemudian jatuh, bukan karena jatuh kemudian patah, tapi patah dulu baru jatuh karena nggak mampu menahan berat badan. Nah, jadi ibu dari semua penyakit degeneratif itu adalah gangguan lambung. Sedangkan pengobatan saat ini hanya bisa mengontrol sementara dan hanya menghilangkan gejala, gitu. Tapi kalau kita sudah menyebutkan ibunya adalah lambung, maka kalau kita menyempurnakan pekerjaan dari lambung itu, insya Allah penyakit-penyakit degeneratif itu bisa diatasi. Sebelum terkena bisa dicegah. Nah, ini gambaran apa yang terjadi jika lambung kita lemah. Ya. Kita lihat, ini adalah gambar makanan kita. Ya, ada nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan masuk ke lambung kita. Masuk ke lambung kita, dan apabila lambung ini tidak bisa mencerna dengan baik karena pH-nya netral, itu asam lambungnya tidak ada, yang disebabkan oleh karena kita netralkan, gitu, atau kita kebiri sehingga tidak terproduksi, tidak keluar tuh asam lambung, tidak masuk ke dalam lambung. Walaupun demikian, luka itu tetap ada. Masalah lambung yang erosi, yang tukak itu, atau bahkan yang sudah mengalami perforasi, apalagi itu masih tetap, ya. Jadi kita nggak bicara sampai perforasi nanti. Nah, sampai luka, ya. Nah, bila yang terjadi adalah penetralan posisi kondisi lambung, maka kita akan melihat, gitu ya, seseorang itu tidak mampu memecah proteinnya menjadi asam amino. Protein yang masih polimer tidak bisa dipecah menjadi asam amino yang monomer, yang kecil. Lemak demikian juga tidak terhidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Karbohidrat juga tidak bisa dikonversi secara penuh menjadi glukosa.
Jadi kalau tidak ada asam lambung, terjadilah kurang gizi. Jadi penyerapan masuk ke pembuluh darah tidak bisa dilakukan secara sempurna. Banyak bahan-bahan yang masih tetap utuh dan menjadi feses. Jadilah sel-sel kita kelaparan. Sel kulit, sel ginjal, liver, tulang, sel jantung, sel saraf, pankreas, dan sistem imun. Nah, termasuk sistem imun ini, dia akan kelaparan. Apa yang terjadi? Dalam jangka panjang terjadi kematian. Berikutnya, jadilah diabetes, hipertensi, stroke, HNP, dan orang menjadi mudah terkena penyakit infeksi, termasuk COVID-19. Nah, ini konsep kita. Konsep kita adalah disebut dengan konsep Carnus. Manusia sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Manusia sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Semua selnya kenyang. Dia bekerja, metabolisme intraselnya bagus, utuh, normal, tidak berkekurangan, sehingga proses-proses reaksi kimia berjalan dengan sempurna. Maka yang terjadi adalah sel itu ketika sudah tiba ajalnya mati akan digantikan secara excellent gitu. Jadi tidak akan mati tanpa pengganti. Kemudian sel itu juga tidak sakit. Kalau ada masalah, ada masuk antigen, masuk benda asing, masuk penyakit, dia bisa mengatasi gitu. Nah, Bapak Ibu, ada kata badai sitokin ya di dalam tubuh manusia ya yang sedang mengalami COVID. Apa itu? Sitokin adalah protein yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melakukan berbagai fungsi yang penting, berperan sebagai penanda sinyal pada sel apabila ada benda asing. Ya. Dalam proses eradikasi dan penghancuran virus, jadi maksudnya sitokin itu muncul ketika sedang menghadapi serangan sebagai sinyal bahwa ada virus misalnya, dalam rangka untuk virus itu dihancurkan. Bila jumlah sitokin yang dikeluarkan di paru terlalu banyak, maka itu yang disebut dengan badai sitokin. Kok bisa? Tidak secukupnya saja badai sitokin itu dikeluarkan oleh sel, maka disitulah letaknya. Badai sitokin adalah respon tubuh terhadap infeksi menjadi overdrive, tidak terkendali, yang menghasilkan reaksi hiperinflamasi berupa demam tinggi, pembengkakan, kemerahan, sesak napas, lelah, mual, dan ini berbahaya, bahkan sampai pada tingkat kematian. Bapak Ibu, jadi sel paru misalnya, ketika datang virus ya, dia sudah mulai menempel bervirus, sel itu mengeluarkan sitokin ya. Sitokin macam-macam, ada DHMPS, ada interferon, ada histamin. Baik ya, kita sebut sitokin aja biar lebih sederhana. Nah, sitokin ini memberikan sinyal kepada sistem imun bahwa dirinya sedang mengalami masalah, terserang oleh virus. Nah, sistem imun itu akan datang untuk ya, pertama menghentikan
virus itu dengan cara memakan atau membunuh sel yang sedang mengalami masalah. Nah, itu. Apabila proses imun yang tidak cepat, ya, mengkomunikasinya tidak cepat. Jadi ada sel makrofag itu ketika dia melakukan penyerangan, kemudian juga terjadi proses berikutnya memberikan informasi sinyal kepada sel-sel limfosit, ya, sel limfosit. Dari limfosit ini akan terbentuk antibodi. Antibodi yang pertama IgM, ya, IgM. Kemudian berikutnya yang lebih spesifik terhadap suatu virus tertentu seperti yang sudah dibaca, dilaporkan dengan sitokin itu, dia membentuk IgG, ya, IgG lah. Nah, apabila proses-proses ini tidak berjalan tahapan-tahapannya secara cepat, maka sel-sel yang mengalami infeksi, mengalami serangan oleh virus ini semakin lama semakin banyak, dan sinyal yang dikeluarkan berupa sitokin itu banyak. Semakin banyak. Nah, setelah banyak sekali, apa yang terjadi? Nah, proses terbentuknya atau untuk mengantisipasi gitu, ya, itu makrofag itu akan banyak. Antibodi imunoglobulin IgM, ya, itu semakin banyak. Nah, maka yang terjadi adalah terus terjadi pengerusakan terhadap sel-sel yang mengalami infeksi tadi, juga sel-sel yang sehat, yang normal, sehingga banyak terjadi kerusakan. Nah, kalau kemudian pengendalinya itu tidak segera terbentuk, ya, pengendalinya nggak segera terbentuk, yaitu terbentuknya IgG, ya, misalnya sudah 7 hari belum terbentuk, maka sudah sangat banyak terjadi kerusakan. Nah, di situ badai sitokin sudah melanda, reaksi terhadap kondisi sudah tidak terkendali, maka orangnya menjadi tadi demam tinggi, merah, sesek, mual, lelah, gitu, ya, sampai akhirnya meninggal. Itu. Tetapi pada orang yang tidak ada masalah, gitu, ya, sebelum 7 hari sudah terbentuk IgG. Nah, dari IgG itu dia memimpin penyerangan. Yang diserang siapa? Serang virus saja. Gitu. Jadi tidak semua sel akan terkena. Dia akan menyerang pada sel yang sudah mengalami infeksi, itu saja. Tidak akan merusak kemana-mana. Nah, itu kalau misalnya lambat, sudah banyak kerusakan, maka jadilah itu kerusakan yang masif, sehingga orang sudah sembuh dari penyakit COVID itu tetap mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Ada yang masih sesek, ada yang masih batuk-batuk, malah kelelahan. Ya, itu. Jadi kalau dikatakan di sini, virus bisa mengacaukan komunikasi antar sel imun. Itu kalau potensi terjadinya badai sitokin itu, sehingga sel imun membunuh sel yang sehat. Hari ini juga bisa terjadi pada pasien kanker, leukemia, autoimun, dan lupus. Makin kuat imun, tapi jika komunikasi antar sistem imun kacau, maka justru bahaya dan bisa menyebabkan kematian. Maka bahasa yang kita sampaikan itu bukan kekuatan imun yang kita harapkan, tetapi kecerdasan imun. Jadi ada kekuatan, tetapi dia saat mana harus hadir dia tahu, ya, gitu. Nah, ini Bapak Ibu,
Saya kira tadi sudah tersampaikan ya. Jadi apa itu? Jadi body sitokin adalah kondisi saat tubuh terus-menerus memproduksi sitokin. Ya, sitokinnya banyak. Gitu ya. Kerja sitokin tidak terkendali. Ya. Sitokin ini, ya, maksudnya adalah membuat sistem ini akan menyerang sel-sel organ sendiri. Ya. Apa gejalanya itu? Sakit kepala, demam, batuk, kelelahan, nyeri otot, sesak napas, mual, muntah. Ya. Sehingga pasca COVID ada kecacatan. Ada penyakit-penyakit autoimun, muncul penyakit hilang yang lain lah, gitu ya. Maka akan menyebabkan kematian. Mana solusinya? Solusinya adalah bagaimana sistem imun harus diperkuat dan dicerdaskan. Nah, jadi sekarang obat-obat yang dimasukkan mungkin vitamin, ya, vitamin C dosis tinggi, vitamin D dosis tinggi, apalagi obat nyeri, obat turun panas, gitu, mungkin juga obat antibiotik. Gitu. Pertanyaannya, apakah obat-obatan tanpa nutrisi, tanpa makanan bisa mencegah? Ya. Kalau sudah terkena, biasanya udah malas makan. Gitu ya. Makanya kita berpikirnya gimana caranya dari awal gitu, itu sudah full dengan nutrisi. Gitu. Jadi kalau misalnya seseorang itu sel-selnya kelaparan, bahan baku untuk bekerja membuat enzim tidak ada, itu vitamin C ada, tetapi yang dibantu untuk melakukan katalisasi, ya, merubah dari satu zat ke zat lainnya dalam metabolisme itu tidak ada bahan bakunya, ya vitamin nganggur. Sama vitamin D-nya juga begitu. Lemak yang masuk itu atau protein yang masuk sebagai bahan baku untuk membentuk hormon-hormon, gitu ya, tidak ada. Untuk membentuk sel-sel imun tidak ada, maka vitamin D juga tidak banyak bisa berbuat apa-apa, begitu ya. Nah makanya kita boleh memberikan vitamin apa saja, memberikan obat apa saja, gitu ya. Akan tetapi bahwa semua yang kita sebut tadi itu adalah sesuatu yang bekerjanya ada temannya, ada pasangannya. Kalau pasangannya tidak ada, nah, itu tidak akan bisa bekerja baik, bahkan bisa membebani. Vitamin C ketemu dengan kalsium yang dalam jumlah banyak, maka bisa terjadi batuk ginjal, gitu ya. Nah, bagaimana kunci peningkatan sistem imun menurut konsep Carnus? Ya, kita selalu berpedoman pada bahwa lambung kita itu harus sempurna. Ya, lambung kita harus sehat. Di lambung kita tidak boleh sakit. Yang namanya nggak sakit bukan berarti tidak ada keluhan. Ketika produksi asam lambungnya minim, itu sebenarnya sudah sakit. Kalau apalagi ada luka, maka lukanya harus diselesaikan, direkonstruksi. Kalau sakit, kena asam lambung yang keluar, bagaimana caranya agar supaya ada asam lambung tetapi tidak merasa kesakitan? Itu yang pertama. Karena apa? Dari lambung inilah semua kebaikan proses pencernaan makanan itu dimulai. Lambung tidak sempurna, maka dari awal sudah tidak sempurna.
baik proses-proses enzimatik di bawahnya, di usus halus tidak akan sempurna, sehingga yang diserap menuju ke pembuluh darah juga tidak akan dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, konsep kita ini jaga kualitas profil darah, ya. Kenapa? Jadi semuanya sel-sel untuk bekerja itu butuh peran dari darah. Sel darah merah akan membawa oksigen. Sel darah putih dia berperan untuk imunitas. Bahkan semua komponen, ya, komponen zat-zat non sel, ya, bahan-bahan non sel yang ada di pembuluh darah itu juga harus komposisinya seimbang, ya, komposisi normal. Nah, kalau itu sudah tercapai, maka semua kebutuhan sel akan oksigen tercapai, semua kebutuhan sel akan nutrisi akan tercapai. Ya, pembuluh darahnya baik, cairan darahnya baik, sel-sel darahnya baik. Yang ketiga, supaya tidak terjadi perubahan sifat dari sel, maka dicegah, ya, dan dikendalikan terbentuknya radikal bebas. Baik itu radikal bebas yang menjadi bagian, ya, efek atas metabolisme internal maupun yang berasal dari lain di luar. Nah, ya, berikutnya adalah lindungi pembawa sifat dari satu sel, lindungi DNA. Karena DNA ini otak dari semua pekerjaan sel. Kalau otaknya tidak terlindungi, maka akan terjadi perubahan semua. Nah, dengan demikian konsep Karnus akan menuntaskan sumber masalah penyakit degeneratif, di mana penyakit-penyakit degeneratif itu menjadi komorbid dari penyakit SARS-CoV itu, ya, COVID-19. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Oke, baik. Yang pertama kita lihat bahwa di dalam memperbaiki lambung itu dilapisi dengan pati resisten yang bertindak mengganti mukosa lambung. Katakanlah melindungi sel yang ada di mukosa lambung. Melindungi dari apa? Melindungi dari tajamnya asam lambung. Jadi berarti pati resisten itu adalah karbohidrat yang tidak bisa dipecah oleh asam lambung, oleh HCl. Yang kedua, beri asupan nutrisi sel-sel lambung berupa asam amino. Nah, ini ada yang sudah disebut glisin, prolin, hidroksiprolin, arginin dalam jumlah yang cukup. Jadi dalam bentuk yang sudah siap, tidak perlu masuk ke pembuluh darah dulu, tapi bisa langsung dikonsumsi oleh sel-sel lambung yang mengalami masalah. Nah, untuk itu juga agar supaya pencernaan bahan-bahan makanan yang masuk lambung itu tetap aman, maka hindari penetralan asam lambung baik dengan obat mah maupun air yang bersifat basah. Nah, itu prinsip, ya, prinsip untuk perbaikan lambung. Pertanyaannya, berlawanan enggak ini konsep Karnus ini dengan pengobatan medis? Jawabnya jelas. Penerapan konsep Karnus akan melengkapi pengobatan medis dan tidak berlawanan, bahkan searah, ya, gitu.
Nah, Bapak Ibu, ini contoh ini seorang yang sudah dinyatakan harus amputasi, gitu ya. Setelah disiplin menjalankan konsep Karnus, dia sembuh. Gimana toh diabetes bisa diselesaikan dengan konsep Karnus? Gimana toh ceritanya? Bukankah diabetes itu kekurangan hormon insulin? Nah, gimana? Kita tidak memberi insulin dalam makanan, juga tidak memberikan suntikan insulin. Kok bisa? Nah, Bapak Ibu, jadi diabetes itu terjadi karena situasi di dalam darah itu yang banyak sekali metabolit, ya. Metabolit terutama lemak. Lemak ini yang menutup reseptor insulin. Bagaimana lemak bisa tinggi? Lemak itu, Bapak Ibu, yang kita makan itu setelah kita makan itu tidak diolah di lambung, ya, dia tidak diolah di lambung, dia langsung masuk ke usus halus, nanti ketemu dengan enzim-enzim, dimasukkan, ya, enzim-enzim dipecah menjadi asam lemak dan kolesterol. Kemudian dalam itu terbentuk lipoprotein, dia masuk melalui cairan, melalui pembuluh limfa. Di situ kembali lagi menjadi lemak. Nah, selanjutnya lemak itu akan masuk ke pembuluh darah, dan berikutnya untuk bisa masuk sel dia harus ada enzim, ya, enzim lipase. Nah, dari lipase itu pecah menjadi asam lemak gliserol lagi, masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi dia akan segera masuk ke pembuluh darah apabila ada lipase. Lipase itu bahan bakunya adalah asam amino. Nah, asam amino itu sumbernya adalah protein. Nah, sedangkan protein yang kita makan itu melalui proses yang ada di lambung. Di lambung, kemudian sebagian dipecah, kecil-kecil menjadi protein yang kecil-kecil, berikutnya masuk ke usus halus. Ya, sebelum masuk ke usus halus juga ketemu dengan pepsin, berubah menjadi asam amino, kemudian dilanjutkan di usus halus ada tripsin, itu kemudian dipecah menjadi asam amino, masuklah dia ke pembuluh darah, ya, diserap masuk pembuluh darah. Dari situ oleh kelenjar-kelenjar termasuk liver dan yang lain-lain diproduksilah namanya lipase, enzim yang mengelola lemak. Gitu. Kalau tadi asam lambungnya tidak ada, maka asam amino yang masuk ke dalam pembuluh darah sedikit. Bahan baku untuk membentuk lipase juga sedikit, jadilah lemaknya tinggi. Nah, lemak tinggi itu akan menyebabkan tertutupnya reseptor insulin. Jadi insulin sebanyak berapapun dia akan tidak bisa memasukkan gula darah menuju ke sel. Dari situlah terjadinya diabetes. Nah, kalau kita kemudian sempurnakan pekerjaan lambung dengan eksistensi asam lambung yang cukup, ya, tidak diganggu, maka lama-lama diabetes itu akan sembuh. Nah, ini adalah contoh juga pembengkakan jantung. Dia sudah banyak mengeluarkan biaya, dia makan tidak bebas, mual-mual, tidur nggak nyenyak, dipenuhi rasa takut, BAB nggak lancar, sering masuk angin, sering tidak masuk kerja, sering sesak napas, jantung bengkak, kualitas kesehatan buruk. Nah, setelah dilaksanakan, terapkan konsep Karnus itu, terlaksana betul, makan nikmat, bebas tanggung jawab, tidur nyenyak, lebih happy, BAB lancar, tidak pernah masuk angin, kembali aktif bekerja, tidak pernah sesak napas lagi, gangguan jantung lenyap, kualitas kesehatan optimal, bagus, ya. Nah, ini juga yang
tercatat di situ 67% ya, penderita saturasi oksigen dari penderita COVID ini ya, sudah naik ya, berikutnya dalam 4 jam kemudian jadi 93, luar biasa ya. Nah ini dari WA ini nggak begitu jelas. Baik ya. Bagaimana cara mudah ya, cara mudah menerapkan konsep Karnus? Jadi perbaiki lambung dengan apa? Dengan AG sereal sebelum makan. Di AG sereal itu ada pati resistennya, ada kolagen tipe 3 yang mengandung prolin, glisin, arginin dan seterusnya yang tadi. Kemudian makan banyak lauk, bervariasi gitu ya. Banyak lauk, bervariasi, dan makannya berhenti sebelum kenyang sebagai sinyal bahwa sebenarnya kebutuhan makan kita sudah cukup. Kemudian selesai makan, minum Algati untuk memperbaiki kualitas darah, kualitas dari sel-sel darah juga. Jadi kan aktivitas fisik yang cukup dengan istirahat yang seimbang. Ya, yang terakhir adalah bahwa kita harus selalu enjoy, ya, berpikir positif dan selalu bersyukur, berbahagia. Nah, insya Allah semua tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kalau kita melihat bagaimana penjelasan tadi, maka sesungguhnya konsep Karnus itu di dalam persoalan kesehatan bukan hanya promotif untuk meningkatkan status kesehatan, tetapi juga preventif untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit degeneratif dan lain-lain. Apakah cuma itu? Tidak. Nah, dia juga bisa menjadi pengobatan kuratif tadi. Bagaimana penyakit jantung bisa, kemudian diabetes bisa, hipertensi bisa, ya. Bahkan termasuk untuk urusan rehabilitasi. Oleh karena itu, konsep Karnus menjadi satu cara cerdas untuk sehat. Bapak Ibu, itu adalah tampilan dari yang sudah saya sebutkan tadi. Ada AG sereal, kemudian Algati, dan saya kira saya cukupkan dulu uraian saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya saya persilakan kalau ada yang ingin disampaikan, didiskusikan, nanti kita akan jawab semaksimal sebisa mungkin. Baik Bapak Ibu, itu tadi materi kita hari ini, yaitu tentang pentingnya peran lambung dalam meningkatkan imunitas tubuh kita dalam menghadapi serangan virus ataupun dalam menjaga kesehatan kita. Nah Bapak Ibu, sekarang kita ada dalam sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat langsung dituliskan pada kolom chat ataupun nanti dapat mengaktifkan fitur raise hand untuk kami bantu mengaktifkan mikrofonnya sehingga Bapak Ibu dapat langsung bertanya kepada Dr. Wahid. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan yang pertama, dokter ini. Selamat pagi, maaf sebelumnya ingin bertanya. Usaha yang harus kita lakukan agar kunci meningkatkan sistem imunitas dalam tubuh kita meningkat atau membaik, menurut konsep Karnus yang berhasil itu seperti apa, Dok? Baik. Pada dasarnya itu
prinsip yang ada pada konsep Carnot itu adalah sekian triliun sel di dalam tubuh manusia itu harus terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan nutrisinya. Mau melaksanakan metabolisme, membentuk enzim, pertama ada bahan bakunya, ya. Kemudian ada akseleratornya. Untuk bisa menjadikan ini bekerja, ada yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Hormon. Siapa yang mengeksekusi reaksi metabolisme di dalam sel itu? Enzim. Nah, semuanya baik enzim maupun hormon butuh bahan baku. Dari mana? Nutrisi yang kita makan. Berikutnya, dari bahan lain menjadi bahan yang lain lagi, ya, itu selain butuh akselerator, bahan itu juga bahan baku menjadi bahan yang baru. Jadi harus tersedia bahan bakunya. Jadi apabila kita menginginkan kebaikan apapun di dalam sel tubuh kita, sel otak, sel ginjal maupun sel imun, itu harus terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, terpenuhnya kebutuhan nutrisi itu ada dua tahap. Yang pertama, tersedia bahan baku yang ada di luar untuk bisa dimakan dalam jumlah yang cukup dan bervariasi, karena sel tubuh kita ini juga bervariasi. Nah, kalau kaitannya dengan imun, sel imun dan imunoglobulin yang dibentuk oleh sel-sel imun itu adalah butuh bahan baku dari protein. Maka kuantitas jumlah dari protein yang kita makan juga harus cukup banyak. Nah, itu. Jadi bahan dasarnya itu cukup untuk membuat sel imun dan imunoglobulin. Yang pertama, yang kedua, dari bahan baku dari makanan kita, sate, soto, nasi, ya, pecel, sayur, buah, itu harus betul-betul terpecah menjadi bahan-bahan yang bisa masuk, bisa dimakan oleh sel. Caranya gimana? Maka disitulah dapurnya harus sempurna. Siapa dapurnya? Saluran pencernaan makanan. Siapa kokinya? Lambung. Jadi di lambung ini semua kebaikan dimulai. Kalau dia bekerja sempurna, mengacak-acak, memecah-mecah dari sel-sel, ya, dari makanan-makanan kita itu, maka enzimatik berikutnya itu akan mudah. Bapak, umpamanya kita terpaksa sudah punya lambung kronis, ya, kita belum bisa menyediakan, atau kalau minum pati resisten masih juga belum maksimal rasanya, misal itu terpaksa, tidak apa-apa, tetapi siapkan makanan yang sudah siap saji untuk sel-sel. Jadi sudah kecil-kecil, sudah dihancurkan, sudah dicernak di luar. Misalnya kalau daging sudah dipresto, ikan sudah dipresto, kemudian kalau kita butuh dari tulang ya sudah dipresto gitu ya. Makanya itu sudah dalam bentuk yang siap gitu. Jadi kalau mau kepengin bagus ya tadi makanannya cukup jumlahnya dan bervariasi. Yang kedua, saluran pencernaan makanannya terutama lambung harus asam, ya, harus ada asam lambungnya. pH-nya harus sudah 1 sampai 3, gitu kira-kira, Bu. Baik dokter.
tadi berkaitan dengan makanan dokter ya. Untuk kira-kira makanan rumahan apa sih dokter yang bisa membantu mengatasi mukosa lambung yang disebabkan oleh asam lambung? Itu bagaimana dok? Makanan rumahan yang bisa meningkatkan kesehatan lambung. Ya betul. Makanan rumahan. Jadi semua itu masih dalam bentuk polimer ya, semua dalam bentuk polimer. Jadi kalau kita mau memperbaiki, itu kita tidak bisa langsung dari makanan itu untuk kemudian bekerja di lambung. Kita tidak menemukan itu yang siap. Tetapi bahwa makanan itu harus cukup bahan baku untuk membentuk sel. Nah, berupa protein. Protein di dalam tubuh kita, di dalam sel-sel kita, di atas 60% adalah kolagen. Oke ya. Di atas 60% bahkan 70% protein tubuh kita itu kolagen. Maka gitu ya, kalau kita kepingin ya, bahan baku untuk membentuk kolagen di dalam tubuh kita, jadi protein daging kita itu kan dihancurkan dulu, kemudian jadi asam amino, kemudian dirubah menjadi macam-macam termasuk diantaranya kolagen. Maka bahan-bahan yang banyak mengandung kolagen itu pula yang mesti dimakan. Nah, apa bahan banyak mengandung kolagen itu? Misalnya tulang, tedas tidak sama tulang. Kalau kepingin banyak makan tulang yang tedas, tadi saya bilang di presto. Tapi kan tidak mudah harus punya presto. Mungkin kita juga harus banyak makan kulit, kikil misalnya. Ya. Tapi semuanya berisiko. Kolagennya banyak, kandungan lemaknya, kolesterolnya juga banyak. Gitu. Makanya agak sulit untuk memilih. Makanya yang terpenting bukan makanan apa, gitu. Tetapi bagaimana lambung kita sehat walaupun harus memakai ekstrak, memakai algi sereal misalnya. Itu saya kira. Anggap aja algi sereal sebagai makanan rumahan, karena dia bukan obat, dia adalah makanan kesehatan yang mengandung perlindungan terhadap mukosa lambung dan mengandung kolagen tipe 3 yang kecil-kecil yang tadi bilang ada prolin, glisin, arginin dan seterusnya. Begitu Ibu, Bapak. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Semoga dapat diterima oleh Bapak Ibu. Untuk selanjutnya dokter, ini bila seseorang memiliki komorbid gangguan lambung dan terinfeksi virus COVID-19, sebaiknya untuk pemberian Algati ini berapa dosisnya dok? Karena jika diminum 1 saset saja sudah terasa tidak nyaman gitu karena ada gangguan lambung tadi. Gitu, dokter. Oke. Jadi kalau sudah terkena COVID-19, ya, kemudian punya lambung, punya luka lambung, apa yang harus diberikan? Ya algi sereal itu tetap diberikan ya satu kali maksud saya, satu mungkin di dosis ringan dulu ya, kemudian diminum airnya saja. Kalau saran saya tetap 2 kali 1 sakset ya, atau 2 kali 1 sendok makan munjung itu diseduh dengan air mendidih, atau kalau masih belum nyaman direbus saja itu. Jadi 1 sakset direbus sampai mendidih beberapa menit, kemudian baru disajikan dalam bentuk airnya saja, diminum dulu, nah, atau diendapkan diminum airnya, atau disaring diminum airnya. Itu untuk mencegah supaya tidak terlalu berisiko rasa perih dan seterusnya itu. Nah, tetapi tetap saja sebenarnya kita perlu komponen-komponen yang ada pada AG itu. Makanya kalau sudah
habis misalnya satu box itu, berikutnya dicoba meminumnya dengan semua komponennya, ampasnya maksudnya. Nah itu kemudian Algatinya itu kepentingannya banyak. Yang pertama untuk melancarkan peredaran darahnya, memperbaiki kualitas darah, sel darahnya. Karena itu dia sebenarnya mutlak untuk diberikan. Kalau bisa, mulailah dengan 2x1. Kalau dengan 2x1 itu tidak nyaman, mungkin bisa 2,5 kali. Tapi kalau 2x1 nyaman, besoknya ditingkatkan jadi 3x1. Ditingkatkan lagi sampai bisa habis 7 sakset sehari atau bahkan bisa lebih. Kenapa? Apakah hanya untuk urusan sel darah? Bukan. Tetapi pada komponen di Algati itu ada yang namanya ECGC, ada ikatan kompleks, dan itu sangat berperan di dalam menghambat, memberikan kesibukan kepada virus untuk tidak bersegera menempel ke dalam reseptor di dinding sel itu, sehingga memberikan waktu. Sudah ada sinyal di situ ada virus, tapi virusnya tidak segera menempel, sel-sel imun dan sistem imun sudah mulai bekerja. Sehingga berikutnya kalau sempat masuk sel imun ini sudah ada kesigapan ya, sigap gitu, sudah siap untuk beraksi, sehingga nanti itu dalam jumlah yang cukup banyak memberikan manfaat yang juga banyak pula terhadap COVID-19-nya. Saya kira begitu. Baik dokter, berarti ini harusnya tetap diiringi dengan AG sereal, lalu untuk pemberian Algatinya secara bertahap gitu dokter, mungkin dari setengah saset dulu baru ditingkatkan menjadi 1 saset gitu. Ya, karena ada penyakit di lambung ya, asli ada keluhan di lambung. Ya. Kalau tidak ada mungkin bisa langsung jumlah 4 gitu ya. Intinya kalau ada respon yang tidak, itu coba diturunkan. Tapi kalau tidak ada respon, selalu meningkat perharinya itu bisa sampai 5, 10 gitu. Baik, terima kasih dokter. Semoga membantu Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter, ini dari Bapak Prasaja. Anak saya sangat sering sakit sariawan dalam jumlah yang banyak dan kecil-kecil. Dan sering sariawan ini di tempat yang sama, di bawah lidah. Apakah ada hubungannya antara sariawan ini dengan masalah lambung dokter, dan bagaimana solusinya? Baik, apa yang terjadi pada mulut kita itu menjadi sinyal bagaimana yang terjadi di saluran pencernaan yang lain. Jadi, kalau kita sariawan, mungkin juga lambung kita juga ada sariawan, bahkan mungkin juga di saluran pencernaan yang lebih bawahnya. Itu hanya sinyal saja ya, tidak selalu begitu, karena masing-masing punya karakteristiknya. Nah, kira-kira seperti apa mukosa di saluran pencernaan makanan? Apakah itu di mulut, di lambung, di usus halus, di usus besar? Itu mukosa itu terdiri atas sel-sel. Nah, apabila terjadi luka, itu sebenarnya salah satu persepsi adalah dia indikasi bahwa bahan untuk metabolisme sel, kebutuhan sel itu kurang tercukupi. Ya, kurang tercukupi. Ya. Sehingga mungkin saja, mungkin banget ya, sariawan yang selalu hadir itu terbentuk karena sistem yang ada di saluran pencernaan di bagian bawahnya, terutama di lambung itu kurang sehat. Penyediaan protein ya sama amino kurang. Demikian juga otomatis kinerja dari vitamin-vitamin yang diminumkan juga kurang. Nanti misal ya, biasanya kalau udah sariawan itu apa yang diminum?
vitamin C ya. Vitamin C itu adalah sebagai akselerator, itu kofaktor. Dia harus bersama enzim untuk bisa bekerja membentuk bahan-bahan baru di dalam sel. Atau dengan enzim pula, maka vitamin C itu akan bisa bermanfaat. Tapi Bapak Ibu, walaupun minum vitamin C dosisnya tinggi, bahkan sampai berisiko over gitu ya, tetapi kalau asam amino atau enzimnya itu nggak begitu tersedia, ya hanya sebagian kecil yang akan efektif bekerja. Berikutnya akan tetap menjadi masalah. Ya, saya bilang tadi kalau ketemu kalsium akan bisa jadi endapan di ginjal, jadi batu ginjal. Nah sekarang kenapa terjadi terus luka-luka itu? Padahal sudah minum vitamin C, kemungkinan besarnya adalah ketersediaan bahan baku untuk bekerja merekonstruksi sel-sel yang kurang. Dari mana? Dari ketidaksempurnaan pekerjaan dari lambung. Padahal Bapak sudah kasih anak-anaknya dengan gizi yang cukup. Nah, kemungkinan besar ada masalah di lambung. Gitu ya. Ya, baik dokter. Terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat membantu. Jadi baiknya memang diantisipasi dengan memperbaiki pola makan dan lain sebagainya untuk menjaga kesehatan lambung. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, untuk penderita GERD yang sudah menerapkan konsep Karnus lebih dari 6 bulan, namun masih ada keluhan terkadang terasa di tenggorokan itu ada sedikit gas begitu dok, dan punggung belakang sering nyeri ketika mau BAB dan agak sulit BAB. Kira-kira organ apa dokter yang bermasalah? Mohon bantuannya dokter. Ya. Yang pertama yang ingin kita pertanyakan adalah kesempurnaan pelaksanaan konsep Karnusnya. Nah, gitu ya. Jadi memang sudah minum AG, serial 2x1, Argati 2x1 sakset, sudah 6 bulan. Kok gitu ya? Kok masih juga kurang? Sesungguhnya pelaksanaan konsep Karnus itu bukan hanya AG dan AT, tetapi makan banyak lauk dan bervariasi. Nah, biasanya kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang seorang kepingin langsing gitu ya, menghindari makan-makan dalam jumlah yang banyak. Padahal kalau kita berprinsip sehat tidak harus langsing, tetapi sehat adalah semua selnya terpenuhi kebutuhannya. Walhasil lemak-lemak di bawah kulit juga akan menghilang, berkurang banget. Nah, dari situlah gitu ya. Dari situlah lemak itu hanya ada sebagaimana mestinya. Nah, perlu ada di pembuluh darah, di darah sekian miligram persen. Kemudian perlu juga yang ada di bawah kulit sekian. Nah, itu wajar. Tetapi kalau kita berprinsip kemudian mengurangi makanan, ya tetap saja masih kurang. Bisa jadi kelemahan dari sel-sel yang masih ada, sel-sel ini apa? Sphincter itu ya. GERD itu kan gastroesophageal reflux disease. HCl, asam lambung atau isi lambung ini ke atas sampai akhirnya di tenggorokan, sehingga kadang gatal, kadang ingin batuk, kadang perih gitu ya. Bahkan rasa panas di dada itu. Kenapa? Ada kelemahan di sphincternya di antara esofagus sama gaster. Nah, itu ada kelemahan, itu kemungkinan dua, lemah sel-sel ototnya atau lemah sel-sel sarafnya yang menuju ke sana. Sel otot di situ butuh nutrisi, sel saraf yang menuju ke sana juga butuh nutrisi. Nutrisi itu bukan hanya berasal dari alga,
dan alga T saja, tetapi juga dari makanan yang harus kita masukkan. Dari mana? Dari lauk pauk yang jumlahnya cukup banyak. Itu kemungkinan begitu ya. Itu yang pertama. Jadi pelaksanaannya kurang sempurna. Masih ada juga kemungkinannya apa? Nah, kemungkinannya harus dilihat lagi. Adakah gitu ya, penyakit lain, misalnya infeksi di daerah lambung. Nah, di daerah lambung itu kalau ada infeksi, ya bisa saja semua ini masih kurang sempurna, masih perih juga. Infeksi apa yang masih bertahan dengan kondisi asam gitu ya. Sudah asam lambungnya cukup ya, tidak pernah minum obat ma gitu. Kok masih juga ada infeksi Helicobacter, jadi batang tahan asam. Nah, pada saat seperti itu perlu antibiotik ya. Dari mana? Antibiotik yang bisa membunuh kuman Helicobacter itu berasal dari clarithromycin ya. Clarithromycin, kadang clarithromycin yang 2 kali 400 mili atau 200 mili itu kurang cukup, jadi kombinasi dengan amoxicillin. Nah, kalau sudah itu bakteri yang mati ya, nanti akan rekonstruksi akan berjalan lebih sempurna. Jadi ada kemungkinan seperti itu, Bapak ya. Kalau untuk sakit punggungnya tadi dokter, apakah ada korelasinya dengan gangguan lambung yang dirasakan gitu? Sakit punggung secara difus mungkin, tapi kemungkinannya nggak besar. Jadi kemungkinannya sakit punggung itu bab yang berbeda. Nah, misalnya ada spasme di otot-otot di sekitar tulang belakang, itu akan menimbulkan rasa nyeri. Punggung ya, bukan pinggang maksud saya. Ya, punggung. Jadi ada persoalan di ototnya. Jadi tapi otot itu juga bisa timbul persoalan spasmenya itu karena ruas-ruas tulang belakang yang tidak sempurna wujudnya. Mungkin ada melengkung begini, skoliosis misalnya, ya itu menimbulkan rasa nyeri, rasa nggak nyaman. Oleh karena itu perlu diperiksa lebih lanjut untuk urusan sakit punggungnya. Apakah nanti cukup dengan pemijatan? Apakah nanti harus dilakukan operasi? Apakah nanti hanya cukup ditambah AT dengan alga Kire yang banyak sekali mengandung kolagennya? Gitu. Baik, terima kasih Dokter Wahid atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter, ini saya ada teman yang 1 minggu lalu keluar dari rumah sakit karena terinfeksi virus COVID-19. Namun hasilnya sudah negatif sehingga bisa pulang ke rumah. Namun tenaganya masih lemas, tidak ada selera makan dan perut bagian bawah terasa nyeri, muntah dan ada sedikit darah keluar. Pertanyaannya, kira-kira gejala apa yang sedang terjadi pada beliau dan mungkin bagaimana solusinya menurut konsep Karnis? Ya, itu yang namanya long COVID. Ya, long COVID terjadi karena badai sitokin. Jadi kalau tadi bilang badai sitokin itu terjadi karena komunikasi antar sel-sel imun dengan sesama sel imun, antara sel imun dengan sel target, sel paru-paru maksudnya, itu tidak sempurna, ya. Tidak ada kecepatan yang cukup karena adanya komorbid gitu. Di dalam tubuhnya itu banyak metabolit yang mengganggu proses-proses komunikasi itu, maka terjadilah badai sitokin. Apa yang terjadi pada badai sitokin? Maksudnya badai sitokin itu terjadi banyak kematian, kerusakan sel. Nah, akhirnya
darahnya mengental, ya. Nah dari situ, gitu ya, dari situ musim cairan lendir paru-paru juga kental. Darahnya mengental sendiri, semua akan terkena karena darah itu berada di mana-mana. Mungkin juga timbul pusing kalau dia ada di otak. Sesaknya jelas, ya. Kemudian rasa lelah, rasa nyeri, mudah lelah juga, masih gampang lelah, gampang ngongsreng. Ketika jalan 100 meter dulu itu sudah nggak apa-apa gitu. Sekarang 50 meter, jadi separuhnya sudah terengah-engah. Itu banyak terjadi. Nah, itu karena virusnya sudah tidak ada, karena sudah terbunuh oleh imunoglobulin G, gitu ya. Saya bilang tadi, ya udah mati. Ya. Tetapi bekas kerjaan dari virus itu yang menyebabkan badai sitokin masih ada. Bagaimana cara mengatasinya? Pastikan gitu ya, pastikan semua sel terpenuhi kebutuhannya. Itu. Jadi prinsip kita adalah kalau mau sehat, pastikan sekian 60 triliun sampai 100 triliun sel-sel kita itu tidak kelaparan, terpenuhi kebutuhannya. Jadi gitu. Nah, apa yang harus dilakukan ya terapkanlah Jam Karnus dengan sebenarnya ini. Allah alam. Baik, terima kasih dokter atas saran yang sudah diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter ini. Selamat pagi dok, saya penderita GERD. Ketika terasa mual, saya agak kesulitan untuk memulai makan dokter. Padahal pada dasarnya saya perlu makan. Tapi kadang jika dipaksakan malah muntah dan akhirnya tubuh terasa lemas. Nah, bagaimana seharusnya yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini dokter? Baik ya. Jadi GERD ini sebenarnya persoalan intinya persoalan intinya itu yang jadi masalah, yang jadi nampak sebagai bentuk kelainan itu di kelemahan dari pintu antara lambung dengan esofagus. Kalau itu terjadi kelemahan, yang terjadi kan materi yang ada di lambung bisa naik, termasuk asam lambungnya. Keluarnya biasanya kalau GERD itu berada di antara itu ke atas. Nah, kalau GERD-nya itu didasari oleh kurang nutrisi yang diakibatkan masalah di lambung, nah, itu banyak sekali masalah di lambung, maka persoalan lambung yang ini juga diselesaikan. Jadi keluarnya jelas mual, ya dikasih anti mual dong, gitu ya. Kemudian karena persoalan GERD itu kekurangan nutrisi ya di daerah ini, artinya sel sarafnya kurang sehat, sel-sel ototnya, sphinkternya juga kurang sehat, maka dia harus terpenuhi. Kalau ditanya bagaimana menyelesaikannya, tetap jawabannya penuhi semua kebutuhan sel yang terkait dengan persoalan GERD itu. Caranya pastikan tidak menetralkan asam lambung dan pastikan jumlah lauk pauk yang kita makan cukup banyak. Jadi begitulah kira-kira. Iya dokter. Ini kan mungkin permasalahan bagi beberapa orang yang mempunyai keluhan terkait lambung, ketika ingin makan banyak itu terkendala oleh rasa mual gitu dok. Jadi tidak apa-apa ya dok diberikan obat untuk mengatasi mualnya dulu, baru makan dan penerapan konsep Karnus begitu dokter ya? Iya. Jadi rasa mual itu kan mempengaruhi kemauan untuk memasukkan makanan. Jadi kalau mualnya tidak diselesaikan ya kita tidak akan pernah makan apa-apa. Padahal itu yang diperlukan. Baik, terima kasih Dokter Wahid untuk penjelasannya. Semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Dan ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dokter. Hari ini agak banyak pertanyaannya. Ini selanjutnya,
Saya penderita GERD sudah menerapkan konsep Karnus sekitar 1 tahun. Yang masih saya rasakan adalah cemas dan jari tangan kanan suka kesemutan. Yang mau saya tanyakan, apakah cemas tersebut berasal dari GERD yang belum tuntas, dan apakah kira-kira penyebab dari kesemutan di jari tangan? Dan kiranya apakah ada obat tertentu yang harus dikonsumsi, dokter? Terima kasih. Ya. Cemas itu diselesaikan dengan konsep Karnus yang bagian yang paling bawah. Apa itu? Ya, bersyukur, berpikir positif. Jadi kalau dalam hal spesifik ya, di dalam agama, maka cemas itu bisa diselesaikan dengan tawakal Allah yang kuat, ya, pasrah pada Allah yang kuat. Pastikan bahwa kita tidak punya keraguan atas takdir Allah yang selalu baik untuk hambanya, gitu ya. Ya, baik kemarin maupun sekarang maupun yang akan datang adalah sesuatu yang terbaik untuk kita, sehingga kita akan bisa qanaah, bisa menerima takdirnya Allah itu. Yang kedua, selain takdir terbaik adalah bahwa kita masih punya peluang untuk meminta yang lebih baik daripada yang kita sangka. Karena kita diberi peluang itu jadi untuk berdoa. Jadi, berdoa yang selalu ud'uuni astajib lakum, pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu dari tingkat kita pasrah, yakin akan kebaikan, dan diberi peluang untuk mendapatkan yang lebih baik daripada yang kita pikirkan, yang kita sangka, maka sesungguhnya itu sudah menenangkan, tidak ada kecemasan ya. Nah, ini kalau saya teruskan jadi ceramah agama. Jadi yang kedua, soal jari-jari yang kesemutan ya. Jadi sebenarnya datanya masih kurang cukup itu ya. Jari-jari apakah semuanya kanan kiri, apakah tidak di kaki juga, apakah secara keseluruhan. Ini jari-jari ya, jari-jari atau rasa kesemutan itu namanya neuritis ya. Nah, itu disebabkan oleh adanya yang pertama mungkin kekurangan neurotropik. Kekurangan neurotropik itu vitamin-vitamin yang bekerja untuk proses saraf. Tetapi biasanya kalau ini yang terjadinya karena dirasakan di semua. Jadi semua. Jadi di tangan kanan, kaki kiri. Nah, tapi kalau tidak kekurangan vitamin ini, tapi ada di sebelah, nah, kemungkinan adalah adanya penekanan nervus atau jaringan saraf yang menuju ke lokasi itu. Misalnya tangan kanan ini kesemutan gitu ya. Nah, sedangkan yang kiri tidak sempurna sama sekali, kemungkinannya adalah ada penekanan di jalur keluar dari sumsum tulang belakang. Jaringan saraf itu mungkin tertekan oleh antar tulang, mengalami pemendekan atau riet gitu. Atau jalan keluarnya kan melalui antar otot-otot itu. Dan ototnya ada spasme sehingga dia mestinya empuk jadi keras, sehingga dilewati jadi keras, jadi ada penekanan. Saya kira itu perlu dilanjuti lebih lanjut untuk diperiksa dan kemudian dilakukan tindakan. Tindakannya bisa dua, bisa dilakukan terapi saja dengan pemijatan, penarikan pemijatan, atau kalau emang sifatnya tulang, ya tulangnya diselesaikan dengan operasi. Atau terlihat tulangnya kalau tidak terlalu butuh operasi, bisa diselesaikan dengan AG, sereal, alga-tip plus alga-gire yang banyak mengandung kolagen sebagai bahan baku untuk membentuk sel-sel tulang. Gitu saya kira. Baik, terima kasih dokter. Berarti memang harus dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut terkait untuk kesemutannya, baru dapat menentukan langkah apa yang tepat untuk mengatasi kesemutan tersebut, dokter ya? Ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi. Saya baru mengkonsumsi AG sereal selama 2 bulan. Keluhan lambung masih parah, ambeien kambuh dan berdarah. Sekarang badan terasa lemas seperti kurang darah. Bagaimana dokter untuk sarannya mengatasi permasalahan ini? Oke, yang pertama lanjut AG serealnya, karena penyakit tipe orang dan kondisi awal dari seseorang melaksanakan konsep Carnus itu sangat mempengaruhi butuh berapa lama kesempurnaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira butuh yang lain, yaitu Algati ya. Algati itu memelihara sistem peredaran darahnya, mencegah terbentuknya sel-sel baru yang tidak normal. Nah, itu bila tidak ditambahkan maka kerja dari AG sereal ini kurang sempurna. Jadi perlu disempurnakan dengan selain AG juga Algati. Yang pertama. Nampaknya juga kita tahu ya, kalau hemoroid atau ambeien itu karena adanya penekanan di sekitar pembuluh darah vena di rektum, di di dubur ya, di anus, nah, itu biasanya tertekan oleh, bisa dari dalam bisa dari luar. Dari luar itu karena mungkin pekerjaannya hari-harinya banyak duduk ya. Banyak duduk dalam kondisi pembuluh darahnya, sel-sel otot di pembuluh darah, sel-sel otot selain di pembuluh darah sudah mengalami kelaparan. Nah, jadi sebenarnya duduk juga nggak masalah, tapi kalau duduknya itu sudah disertai dengan kekurangan materi yang ada di sel-sel juga akan bukan masalah, termasuk diantaranya adalah terjadinya hemoroid gitu. Itu penekanan dari luar. Bagaimana penekanan dari dalam? Ada. Dari mana? Dari feses yang mengeras, membesar di daerah kolon, ya, di daerah rektum terutama. Dan apabila keluar keras, gede, keras gitu ya, nah itu akan bisa menyebabkan perlukaan. Tetapi sebelum keluar pun, karena udah lama banyak calon feses yang besar di situ juga sudah menjadi penekanan yang kronis. Jadi itu bisa diselesaikan dengan yang pertama tadi, pembuluh darahnya, sel-selnya harus kenyang, sekitarnya juga harus kenyang, saraf keseluruhan juga harus kenyang. Yang kedua, perlu dibuat fesesnya itu nggak apa-apa gede, tapi bukan keras, tapi lunak. Ditambah dengan ada kelicinan. Pakai apa? Pakai fibrosik. Jadi fibrosik itu selain mengandung kolagen untuk memenuhi, untuk nambah asupan kolagen, juga dia membuat feses itu lebih lunak. Tidak harus kurus ya, tidak harus kecil, gede, lunak, dan itu sempurna itu BAB-nya. Baik, gitu ya saya kira. Baik dokter, berarti bisa dibantu dengan fibrosik untuk mengatasi jika ada tekanan yang dari dalam itu tadi dokter ya? Ya, fibrosik malam hari lah, menjelang tidur itu 1 sakset gitu. Terus insya Allah nanti akan ada perbaikan. Insya Allah juga tidak diperlukan tindakan operasi. Kalau mungkin mengkecilkannya dalam waktu yang lebih cepat, itu mungkin dibantu dengan obat-obat yang dimasukkan ke dubur untuk mengecilkan pembuluh darah. Tapi kalau hanya itu, maka akan timbul lagi dalam waktu yang tidak lama dari terlepas. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Wahid. Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, ini mengenai vaksinasi dokter nih. Iya. Bagi penderita gangguan lambung ini kan banyak kadang bimbang gitu dok, merasa misalkan nanti setelah divaksin apakah kira-kira tubuhnya siap atau mungkin akan ada efek samping
karena di samping itu masih merasakan gejala keluhan lambung atau gangguan lambung yang dirasakan gitu dok. Baik, ini pertanyaan yang paling sensi soal vaksin. Di vaksin itu adalah bibit penyakit yang dimasukkan dalam kondisi sudah lemah atau sudah mati. Nah, tujuannya adalah agar supaya tubuh membentuk antibodi terhadap virus asli. Ya. Jadi virus yang sudah mati itu kan dari virus yang asli. Jadi kalau sudah terbentuk antibodi, dia akan ketika ada virus beneran, tubuhnya sudah siap. Jadi vaksin tidak terkait dengan kondisi lambung. Jadi orang punya sakit mah kronis boleh divaksin. Hanya saja begini, bila mah kronisnya itu sudah disertai dengan cara mengelola yang salah, maka dipastikan sel-sel tubuhnya secara keseluruhan itu lapar. Dan ketika ada benda asing masuk berupa virus, walaupun sudah dilemahkan, tubuhnya tidak akan bisa merespon dengan sigap. Yang pertama apa? Terbentuknya antibodi juga tidak cepat, tidak full gitu. Satu, ini kerugiannya. Yang kedua, benda asing yang masuk itu akan dirasakan sebagai sesuatu yang besar oleh tubuh itu. Nah, artinya apa? Bisa saja setelah divaksin merasakan efek samping yang luar biasa. Ada yang mual, ada yang pusing, ada yang pingsan. Jadi untuk mencegah itu apa yang dilakukan? Ya pastikan sel-sel tubuh kita itu semuanya excellent, makan cukup, gitu ya. Dan itu bukan begini, saya sekarang minum AGAT, besok vaksin, bukan. Lakukan jauh sebelumnya. Syukur kalau udah 3 bulan sebelumnya, wah insya Allah semua berjalan baik, metabolisme baik, ada virus masuk, perkenalan, kemudian tubuh sudah membentuk antibodi. Jadi begitulah kira-kira. Jadi silakan menyiapkan diri dengan cara seperti itu. Tapi kalau tidak, ya bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harapannya dengan Bapak Ibu mengenal konsep Karnus dan menerapkan itu, apabila nanti ada virus COVID masuk, Ibu sigap sistem imunnya. Yang kedua, apabila divaksin, Ibu sigap atau Bapak juga sigap untuk membentuk antibodi supaya terjadi kekebalan. Tapi ingat bahwa adanya virus varian baru menyebabkan tubuh kita juga harus menyiapkan diri. Ya, sudah siap dengan cara excellent juga sel-selnya. Wallahu a'lam gitu. Baik, terima kasih Dr. Wahid atas penjelasannya. Semoga kita dapat lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi serangan-serangan virus ataupun kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ini dokter, ada Bapak Yasin yang ingin bertanya secara langsung. Ya. Ya, sebentar. Ini Bapak Yasin, silahkan langsung bertanya, Bapak. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Hai, dokter, nggih. Dokter, saya itu Pak Yasin dari mana? Surabaya yang dulu iya. pernah juga pas Bapak didampingi Pak Sabto dulu loh. Nah, itu sebenarnya saya udah bertanya-tanya. Gini, dokter, Wahid, saya itu sudah hampir 1,5 tahun ya mau jalan. Itu rekonstruksi lambung dengan agak serela hati. Ya. Terus kok perasaan saya merasa sudah bagus gitu ya, sudah enakan gitu di lambungnya. Cuman kadang-kadang masih timbul rasa begah gitu kan, dan sesak di ulu hati.
Nah, saya kan kumat-kumatan itulah. Kadang sembuh, kadang kumat. Terus saya coba ini dokter. Kalau imun saya, alhamdulillah imun saya setelah saya dikontrol Pak Sabto, saya cek darah, puasa, cek darah ini komplit itu semakin membaik gitu. Semakin membaik. Yang tadinya itu memang sempat drop seperti ini ya, kondisi tubuh bukan drop, lemes apa gitu ya. Tapi setelah saat ini udah bagus. Nah, karena saya merasa lambung saya ini sebetulnya tidak apa-apa. Nah, saya coba untuk cek ke dokter radiologi di Jalan Banyurit. Kita dilihat di ronsen sama di USG. Yeah. Nah, menurut beliau itu lambungnya sudah tidak apa-apa. Yeah. Nah, cuman ada penyempitan usus besar, Dr. Wahid. Iya, iya. Ada penyempitan usus besar. Dan setelah dipadukan dengan hasil tes feses saya dulu sebelum saya pakai konsep Kamnus, itu sama hasilnya itu menurut dokter yang ini bukan kanker itu. Dan hasil tesnya juga bukan kanker, bukan tumor. Bukan tumor, hasil tesnya itu yang dirujukkan itu adalah 4 ke atas, tapi saya masih 3,8, jadi di bawah standar. Yeah. Hasilnya marker ya itu dokter. Yang saya tanyakan, saya kan dikasih obat sama dokter radiologi karena ada penyempitan usus besar. Setelah di USG sama di ronsen itu sama ditembak samping kiri ini saya dimasukin obat di dalam tubur itu, baru tembak di samping kiri di ronsen itu. Kelihatan situ dijelaskan bahwa ada penyempitan usus besar. Nah, dengan saya dikasih obat itu dokter, Algati dan Aga Serel saya bagaimana, apa tidak kontradiksi gitu dokter. Oh, iya. Dengan obat yang saya minum itu. Terus apakah benar yang untuk yang kedua untuk menganalisa lambung, meyakinkan bahwa lambung itu sudah bagus, apakah kita periksanya bagaimana gitu dokter? Bagaimana supaya kita mengerti bahwa lambung kita sudah bagus, sehingga tidak berpikiran lagi ke lambung. Mungkin ada kasus lain seperti saat ini yang saya alami itu, begah itu karena ada penyempitan usus besar itu dok, dari setelah di radiologi gitu. Seperti itu dokter Wahid. Baik. Jadi begini, penyempitan itu ada di usus besar. Betul. Okay. Sepanjang pengosongan usus besar itu berjalan sempurna, baik, maka sebenarnya tidak ada masalah. Baik. Tidak akan ada rasa perut kayak besar gitu kan, maksudnya begah itu ya. Begah itu perutnya nggak besar dokter, kayak ada nek di atas pusar itu. Di atas pusar, di wilayah lambung itu. Oh, wilayah lambung ya. Iya, tetapi kan usus besar, kolon itu begini bentuknya itu. Ada yang dari bawah naik dekat lambung kanan, melampaui lambung, kemudian ke kiri. Nah, jadi tetap saja dia bisa merupakan bagian dari lambung maupun dari usus besar. Nah, itu. Bisa di situ. Bergantung pada posisi penyempitannya juga. Nah, apabila itu terjadi, yang mungkin saja terjadi begah karena persoalan penyempitan itu. Itu terjadi apabila menyebabkan ketidaklancaran dari proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang harus dibuang, pengeluaran feses. Nah, sekarang harusnya terjawab dulu, penyempitannya itu karena alami, jadi ini pipa kemudian menyempit,
atau penyempitannya karena tertekan oleh bagian yang lain. Nah, itu harus dijawab gitu. sebenarnya. Oh gitu, Bagaimana? ya. Ya, itu kalau penyempitan itu berasal dari luar, harusnya juga tertangkap oleh USG. Ada sesuatu gitu. Nah, dan juga bisa terbaca sebenarnya dengan barium in loop ya, dan dikasih dikasih obat dari bawah gitu, kemudian dilihat itu ini penekanan berasal dari penekanan dari luar penyempitannya, atau memang menyempit karena memang struktur dari kolonnya itu menyempit gitu. Kalau itu terjawab ya mudah, tapi harusnya USG juga bisa menunjukkan itu, atau pemeriksaan lebih lanjut dengan cara endoskopi. Jadi pinjem mata lain melalui lensa itu dilihat dengan mata kepala. Nah ini bisa itu. Jadi harusnya dipastikan menyempitnya kenapa. Baik, persoalan itu masih belum selesai menurut saya memastikannya. Ya. Baik. Jadi yang kedua, dengan tembakan obat itu ya, itu obat untuk penyempitan itu maksudnya ya Pak ya. Betul ya. Nah, itu bagaimana dengan AGAT yang diminum? Justru pada saat jenengan memiliki masalah, anggap aja ini masalah, ada sesuatu yang dimasukkan dalam tubuh kita untuk memperkecil efek sampingnya, pastikan bahwa sel-sel kita semuanya excellent. Baik. Justru jenengan pada saat seperti itu terus minum ya, konsumsi itu diterapkan konsep Karnusnya. Baik ya. Baik kalau begitu dokter. Ya. Cuman info yang kami dapat dari dokter itu, dokter Rusti Haji ya, itu kami dikasih obat selama 8 hari. Ya kalau sampai 8 hari, ya, saya bilang, dok saya kontrol tidak. Ternyata dia bilang enggak, kalau sudah membaik nggak usah kontrol, gitu ya dokter. Ya. Kalau menurut saya, panjenengan bisa minta pemeriksaan mungkin lebih pasti. Oh gitu ya? Ya, endoskopi saja nggak apa-apa. Endoskopi itu sampai permukaan fosa usus besar itu nampak jelas gitu. Baik. Apakah ada benjolan? Bahkan benjolannya bisa ditebak, ini benjolan tumor atau benjolan karena penekanan, itu bisa ditebak dari situ. Baik, kan saya dulu itu dokter White, saat saya akan dipositifkan setelah dicek sama dokter penyakit dalam rumah sakit Mitra, dokter Bayu ya, Bayu Prabayu itu, itu kan fesisnya, saya diminta fesis saja, di lab fesis ya, di lab positif FOB dan transparin gitu dok ya. Terus sekalian dirujuk ke Jakarta, markernya ada enggak gitu dok. Ternyata hasilnya itu di bawah standar, enggak ada dok, enggak ada tumor marker itu dok. Nah ini dipastikan sama dokter yang radiologi itu. Menurut beliau juga yakin bahwa itu bukan tumor gitu loh, hanya penyempitan saja gitu. Nah ini saya nggak paham juga ini penyempitan itu yang bagaimana, makanya saya lebih jelas ada di dokter White ini, ada penjelasannya di situ. Yang saya syukurin bahwa saya bersyukur antara dokter Prabayu dengan dokter Rusti Haji itu matching gitu loh dok. Dia tidak menyatakan ada tumor. Bukan tumor gitu. Bukan tumor. Iya toh? Bukan tumor. Iya betul. Baik, kalau saya menduga sebenarnya tumor yang sudah terselesaikan. Tumor gitu. Dikecilkan gitu ya. Sehingga tidak memberi tanda baik secara kimia maupun menurut radiologi. Dengan apa? Panjenengan sudah 1,5 tahun melaksanakan konsep Karnus. Betul, seperti itu. Bersyukurlah. Baik, berarti tidak masalah ya dok ya berarti ya? Ya, nggak masalah insya Allah. Insya Allah ya dok ya. Berarti untuk gratis apa algasirannya tetap saya sesuai aturan yang disampaikan Pak Sabto ya, saya jalankan ya. Iya. Baik dok kalau gitu. Baik dok kalau gitu, Dokter White, saya terima kasih atas penjelasan dari Dokter White. Sama-sama. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik dokter, itu tadi pertanyaan terakhir dokter pada Health Talk kali ini. Kepada Dr. Wahid saya persiapkan untuk memberikan sepatah dua kata-kata dalam penutupan acara Health Talk hari ini dokter. Silakan. Baik. Jadi Bapak Ibu, konsep Karnus bukan hanya dalam rangka untuk preventif, tapi konsep Karnus diterapkan untuk promotif, kuratif maupun rehabilitatif. Sehingga konsep Karnus sesungguhnya upaya yang paling jitu untuk mengatasi semua permasalahan kesehatan kita. Dan bagi yang ingin awet muda, tetap sehat, tetap kuat sampai umur yang sangat panjang, silakan terapkan konsep Karnus. Saya akhiri, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Wahid atas materi yang telah diberikan dan juga saran serta masukan, solusi yang sudah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan juga membantu kita semua dalam mempersiapkan diri, menjaga kesehatan tubuh, dan juga tetap waspada dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau ingin konsultasi lebih lanjut, dapat langsung menghubungi kami melalui admin kami, dan juga Bapak Ibu dapat mengakses informasi lebih lanjut mengenai konsep Karnus melalui sosial media kami di Instagram, di YouTube, dan juga fanpage Facebook dengan nama Karnus Media. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dan semoga apa yang disampaikan dalam acara Health Talk ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.